Setelah kembali ke kamarnya, Wang Lin memeriksa barang-barang milik anggota keluarga Huan yang mati dulu. Selain pil peringkat 8, ada dua harta penting. Yang pertama adalah sisir hitam dengan aura darah kuat, sebuah harta semi surgawi dengan kekuatan besar. Yang kedua adalah sepasang batu api merah. Ketika digosok, batu itu menghasilkan api emas yang kuat. Wang Lin langsung menyadari bahwa ini adalah harta alami yang sangat langka, sesuatu yang bahkan lebih berharga daripada banyak harta biasa. Wang Lin merasa sepasang batu api logam itu sebenarnya sangat berharga. Sayangnya, batu itu mengandung terlalu banyak kotoran dan unsur logamnya tidak murni. Jika dimurnikan, ukurannya mungkin akan menyusut drastis. Kalau kualitasnya sedikit lebih baik, batu itu bahkan bisa menyamai harta surgawi tingkat rendah. Setelah menyimpannya, Wang Lin memeriksa token identitas keluarga Huan. Awalnya terlihat biasa saja, tetapi setelah diperiksa dengan bantuan pelindung surgawi, dia menemukan ada mantra tersembunyi yang terhubung dengan jiwa. Artinya, kemungkinan besar keluarga Huan sudah tahu anggota mereka mati. Lalu Wang Lin memeriksa benda terakhir, sebuah batu giok. Di dalamnya ada sisa dendam orang mati yang langsung dihancurkan oleh indera ilahinya. Saat riak pesan dari giok itu hampir menyebar keluar rumah, Wang Lin menghancurkannya dengan petir. Setelah membaca isi giok, mata Wang Lin langsung bersinar. Giok itu berisi metode kultivasi Thousand Illusion milik keluarga Huan. Meskipun sebagian besar teknik pentingnya disegel oleh garis keturunan, sehingga orang luar tidak bisa mempelajarinya. Namun yang benar-benar menarik perhatian Wang Lin adalah pesan terakhir dari anggota keluarga Huan itu. Di dalamnya disebutkan bahwa dia pernah menemukan urat logam api di planet Yunxia. Wang Lin langsung mengerti kenapa orang itu diburu sampai hampir mati. Urat logam seperti itu adalah harta besar, dan siapapun yang menemukannya pasti akan membunuh untuk menutup berita. Hal ini juga membuat Wang Lin berpikir bahwa 3 orang sebelumnya kemungkinan tidak pernah memeriksa batu giok itu. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan menyerahkannya. Bagi Wang Lin, berita ini sangat penting. Manik yang menentang surga miliknya masih kekurangan elemen logam. Jika dia mendapatkan urat logam itu, kemungkinan besar 5 elemennya bisa lengkap. Menurut Situnan, setelah 5 elemen lengkap, manik itu akan benar-benar mengakui pemiliknya. Masalahnya, Wang Lin belum tahu di mana planet Yunxia berada. Dia langsung menggunakan indera ilahi untuk menghubungi Sun Xi dan meminta peta sistem bintang All Heaven. Sun Xi segera mengukir peta itu ke dalam batu giok dan mengirimkannya. 10 hari kemudian, Wang Lin akhirnya mengetahui lokasi planet Yunxia. Planet itu cukup jauh dan perjalanan pulang pergi bisa memakan waktu beberapa bulan. Selain itu, planet itu juga terkenal berbahaya karena dipenuhi racun mematikan, sehingga hampir tidak ada kultivator yang tinggal di sana. Setelah mempersiapkan semuanya, Wang Lin akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun, saat dia hendak meninggalkan planet Ranyun, leluhur keluarga Ran, Carefree Shanren, dan Sun Xi muncul dan menghentikannya. Mereka khawatir karena Wang Lin baru saja menerima banyak giok langit dari mereka, tetapi sekarang malah ingin pergi. Wang Lin menjelaskan dengan tenang bahwa perjalanannya paling lama hanya 1 tahun, bahkan mungkin hanya beberapa bulan, dan dia tidak akan melanggar janji untuk melindungi mereka. Saat mereka masih berbicara, tiba-tiba semua orang merasakan aura kuat dari langit. Seorang kultivator dari keluarga Huan, bernama Huan Dong, datang langsung dari planet Thousand Illusion. Dia turun dengan sangat arogan, menyebarkan indera ilahinya ke seluruh planet Ranyun. Dengan suara seperti guntur, dia berteriak, "Aku Huan Dong dari keluarga Huan. Semua kultivator ascendant di planet ini, keluar dan temui aku." Aura yang menekan itu bahkan membuat banyak kultivator lemah batuk darah. Mendengar nama keluarga Huan, wajah leluhur keluarga Ran, Carefree Shanren, dan Sun Xi langsung pucat. Mereka tahu bencana yang mereka takutkan akhirnya datang. Namun Wang Lin tetap tenang. Dia hanya melepaskan indera ilahinya ke langit dan mengucapkan satu kata dingin. "Pergi." Suara itu berubah menjadi guntur yang mengguncang langit, langsung menghantam Huan Dong yang baru saja menembus atmosfer. Marah, Huan Dong membalas dengan kekuatan domain elemen logam miliknya dan menyerang dengan cahaya yang menyilaukan. Melihat itu, Wang Lin tetap tenang. Petir menyelimuti tubuhnya, dan dia langsung mengeluarkan Finger of Death yang dipenuhi kekuatan petir, seperti hukuman dari langit itu sendiri. Serangan Finger of Death Wang Lin berubah jadi cahaya hitam seperti naga, disertai petir yang menggelegar. Saat menghantam, serangan itu langsung menghancurkan pertahanan Huan Dong tanpa perlawanan. Huan Dong panik dan mencoba melawan dengan pedang elemen logam, tapi pedangnya hancur seketika. Serangan Wang Lin tetap menembus dan menghantamnya langsung. Dia terpental, muntah darah, dan tubuhnya dipenuhi petir aneh yang bahkan menyerang jiwa asalnya. Dalam kondisi terluka parah, dia sadar.
Wang Lin jauh lebih kuat dari yang dia kira. Tanpa pikir panjang, Huan Dong mencoba kabur. Tapi Wang Lin tidak memberinya kesempatan. Dengan tenang, Wang Lin mengeluarkan formasi pedang 7 bintang. Dalam sekejap, 7 pedang mengunci Huan Dong dan menariknya keluar dari kehampaan. Kematian Huan Dong langsung terdeteksi oleh keluarga Huan. Sebagai keluarga besar, kehilangan anggota mereka membuat seluruh keluarga gempar. Leluhur keluarga Huan awalnya marah, tapi kemudian dia justru menahan rencana balas dendam ke planet Ranyun. Sebagai gantinya, dia mempercepat ritual garis keturunan. Keputusannya jelas, biarkan Huan Mei yang menyelesaikan semuanya setelah ritual selesai. Selain itu, dia juga memerintahkan agar planet Ranyun disegel, sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Sementara itu, Liu Mei, Huan Mei, terlihat tenang, seolah kematian Huan Dong tidak berarti apa-apa. Dia hanya menatap langit dan berpikir, setelah ritual, dia akan menerima sebagian kultivasi gurunya. Dia bisa mencapai puncak ascendan tahap akhir, bahkan berpeluang menembus ke tahap yin yang. Di pikirannya, jarak antara dirinya dan Wang Lin akan semakin jauh. Dia bahkan menganggap Wang Lin akan menjadi seperti semut. Namun ada sesuatu yang aneh. Dari tasnya muncul aura kebencian yang kuat. Liu Mei menekannya dengan darahnya sendiri, seolah menyegel sesuatu di dalam. Saat leluhur keluarga Huan melihat ini, dia langsung menegur. Apa yang dilakukan Liu Mei terlalu berbahaya, bisa merusak hati Dao miliknya, tapi Liu Mei hanya menjawab singkat dan tetap keras kepala. Di sisi lain, Wang Lin akhirnya tiba di planet Yunxia. Planet itu terlihat gelap, tertutup kabut tebal, yang bahkan tidak bisa ditembus indera ilahi. Dari dalamnya terdengar suara mengerikan, seperti peringatan untuk siapapun yang mendekat. Wang Lin menggunakan formasi pedang 7 bintang untuk menembus kabut dan turun ke dalam. Saat berhasil masuk, pemandangan di dalamnya sangat menyeramkan. Tanah penuh retakan seperti mulut raksasa, dipenuhi tentakel busuk yang bergerak perlahan, aura kematian menyelimuti seluruh planet. Ini jelas bukan planet biasa. Saat Wang Lin sedang mencari urat logam, tiba-tiba semua tentakel di tanah berhenti dan menghilang. Lalu terdengar raungan besar dari kejauhan. Seekor makhluk raksasa muncul, membawa awan merah dan melaju dengan kecepatan tinggi. Wang Lin langsung terkejut. Moon Gazer Serpent. Makhluk ini bukan makhluk biasa, melainkan parasit dari tubuh dewa kuno. Artinya hanya satu kemungkinan. Planet ini kemungkinan besar menyimpan sisa-sisa dewa kuno. Tanpa ragu, Wang Lin langsung bersembunyi dan mulai berpikir lebih dalam tentang situasi ini. Sementara itu, di tempat lain, 2 wanita sedang mengejar seseorang di sebuah planet lain. Orang itu adalah Situnan. Dia terlihat kacau dan terus kabur sambil mengumpat. Sudah hampir 100 tahun ngejar gua, gila banget. 2 wanita itu menyerang tanpa henti, bahkan memanggil kekuatan besar untuk menghentikannya. Namun Situnan tetap kabur sambil teriak. Kalau terus maksa, gua bakal sebarin semua aib lo ke seluruh Alliance Star System. Walau terluka dan muntah darah, dia tetap lari sekencang mungkin. Di dalam hatinya, dia sudah mengambil keputusan. Kalau perlu, dia akan mengasingkan diri, closed cultivation. Sampai mencapai tahap lebih tinggi, dia tidak akan keluar lagi. Kembali ke Wang Lin. Sementara itu di tempat lain, Wang Li sekarang dia berada di planet berbahaya, penuh misteri, dan mungkin menyimpan rahasia besar. Tapi tujuannya jelas, mendapatkan urat logam api, menyempurnakan manik penentang surga, dan seperti biasa, siapapun yang menghalanginya akan mati. Ritual garis keturunan keluarga, Huan dimulai di Illusion Moon Pool. Semua anggota keluarga nyumbang darah, sampai kolamnya penuh. Bahkan leluhur keluarga Huan juga ikut ngasih darah paling banyak. Setelah itu, darah mereka diproses jadi satu kekuatan inti, lalu Liu Mei dipanggil buat masuk ke dalam kolam. Dia langsung tenggelam dan mulai proses peningkatan kultivasi. Leluhur keluarga Huan lalu transfer kekuatan, Dao, dan energi spiritualnya ke Liu Mei. Ini bukan hal biasa, dia sampai rela nurunin kultivasinya sendiri demi bikin Liu Mei jadi sangat kuat. Hasilnya gila. Liu Mei langsung naik dari awal ascendan sampai puncak tahap akhir dalam waktu sangat singkat. Semua anggota keluarga cuman bisa iri lihat itu. Setelah selesai, leluhur langsung menyuruh Liu Mei pergi ke planet Ranyun buat membuktikan kekuatannya. Di sisi lain, Wang Lin lagi di planet Yunxia dan ketemu sesuatu berbahaya. Moon Gazer Serpent, makhluk parasit dari tubuh dewa kuno yang sangat kuat. Dia sadar itu bukan lawan yang bisa dia hadapi sekarang, jadi dia milih menghindar dan fokus ke tujuan utamanya, cari vena logam. Saat dia masuk jauh ke dalam planet, dia nemu vena logam besar banget. Tapi ada yang aneh, letaknya terlalu terbuka, seolah-olah sengaja dibiarkan ditemukan. Wang Lin langsung curiga, tapi setelah mikir sebentar, dia tetap masuk lebih dalam buat memastikan sendiri. Wang Lin makin curiga sama urat logam itu.
Bentuknya terlalu rapi, hampir sama tebal dari awal sampai akhir nggak mungkin itu terbentuk alami. Dari situ dia langsung kepikiran, ini bukan urat logam, tapi tulang. Dan bukan tulang biasa, kemungkinan besar ini tulang Moongazer Serpent. Pas dia sadar itu, langsung merinding. Artinya satu planet Yunxia ini bisa jadi adalah tubuh raksasa Moongazer Serpent yang lagi tidur. Semua tentakel di permukaan planet itu sebenarnya rambutnya. Kalau dia nekat ambil tulang itu, risikonya besar banget bisa langsung ngebangunin makhluk itu dan mati seketika. Makanya sekarang dia ngerti kenapa nggak ada yang berani ambil urat logam ini selama ini. Bukan nggak tahu, tapi takut. Walaupun begitu, Wang Lin masih kepikiran buat ngambilnya. Dia mulai mikir cara licik. Kalau Moongazer Serpent bisa dibuat tetap tidur atau masuk ilusi, mungkin tulangnya bisa diambil tanpa bangunin dia. Masalahnya, makhluk ini cuma merespon darah dewa kuno. Untungnya, Wang Lin punya pengetahuan dari ingatan dewa kuno. Itu jadi keunggulannya. Tapi tetap aja, dia sadar ini terlalu berbahaya buat sekarang. Akhirnya, dia mundur dulu, keluar dari planet Yunxia, tapi dalam hati dia udah mutusin. Suatu saat dia bakal balik dan ambil tulang itu. Sementara itu, di planet Ranyu,